Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 39 dan 40. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 39 dan 40. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 39. Sahabat KKS, pasal ini dengan detail menuliskan betapa rumitnya jubah seorang imam pada masa hukum Taurat. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah sedetail itu? Jawabannya ya. Jubah itu sampai hari ini masih berlaku, tetapi kita kenakan di roh, yaitu jubah kekudusan. KKS sudah belajar bahwa kita di alam roh harus mengenakan jubah putih bersih, yaitu segala perilaku kita harus benar sesuai firman. Jika ada pelanggaran firman, membuat telanjang atau jubahnya bernoda. Kita semua dipanggil sebagai imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Panggilan tertinggi sebagai orang yang datang menghadap Bapa, berdoa untuk umat. Kita tidak bisa menghadap Bapa dengan hidup asal-asalan, karena Allah kita kudus. Jadi kita harus mengenakan jubah kekudusan, jubah kebenaran, keadilan. Mari kita simak Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kemudian Ayub 29 ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Dan simak juga Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 3 ayat 17-18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Keluaran 40. Sahabat KKS, kemah suci bicara tentang kehadiran Allah. Ada syarat kehadiran Allah. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. 2-3 orang berkumpul, sepakat berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Kehadirannya itu pasti ada manifestasinya. Sakit sembuh, beban berat diberi kelegaan, ada solusi dari masalah kita. Beda dengan yang menyembah patung, menyembah dewa-dewa, memakai patung-patung sebagai lambang kehadiran dewa mereka, tapi manifestasinya adalah kebekuan dan tidak ada hasil apa-apa.
Jika kita sudah berdoa berseru-seru kepada Tuhan bertahun-tahun tapi tidak ada hasilnya, artinya ada yang salah di hidup kita. Akui dulu dosa dan kesombongan, sebab Allah tidak bisa hadir di tengah-tengah kesombongan. Sombong itu artinya tidak butuh pertolongan, walau berseru-seru. Pasal 40, segala perabotan dalam kemah suci diurapi minyak, itu bicara kekudusan. Darah Yesus sudah menguduskan dan menyucikan kita, jadi jangan hidup sembrono. Tiang awan dan tiang api melambangkan kehadiran Tuhan. Ada perintah untuk bergerak, ada ketaatan. Mari kita simak Keluaran 40 ayat 34-38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.